Tuhan. Bapak Ibu, ya selamat pagi buat kalian semua. Hari ini saudari saya memulai lebih pagi, sekitar jam 6:30 tadi saudari dikasih oleh Tuhan. Dan juga saya yang mungkin gak terlalu lama pada kesempatan hari ini. Buat Bapak Ibu saudari, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam program Refresh dan Reset yang kita renungkan setiap harinya dalam setiap hidup kita semua. Selamat pagi buat kalian semua yang terberkati lewat program Refresh dan Reset. Jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati lewat Refresh dan Reset setiap hari dari kota saudara, ya, dari kotanya jangan lupa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, walaupun waktu yang saya punya pada kesempatan hari ini, khususnya pagi hari ini, tidak terlalu lama, tetapi saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Shalom ya, sekali lagi buat kalian semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mungkin pernah merasa mengalami momen di dalam setiap kehidupan saudara, ya, hari sudah larut, lalu kemudian kita duduk sendirian di ruang keluarga yang sepi di dalam setiap kehidupan kita semua. Pikiran kita dipenuhi oleh daftar tagihan yang harus kita bayar dalam kehidupan kita semua. Ada kekhawatiran akan kesehatan setiap anggota-anggota keluarga kita, atau mungkin juga kehidupan kita semua. Saudara, ada rasa lelah karena pergumulan di dalam setiap kehidupan kita semua yang tidak kunjung usai. Lalu kemudian di dalam keheningan itu, hati kita berteriak pelan-pelan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak peduli dengan setiap kehidupanku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perasaan demikian adalah perasaan yang sangat manusiawi di dalam setiap kehidupan kita semua. Sangat manusiawi. Terkadang ada beban di dalam setiap kehidupan kita semua begitu nyata, sehingga seolah-olah menutupi wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk melakukan sebuah tanda kutip operasi mata. Saudara, bukan operasi medis, tetapi sebuah pembedahan spiritual oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk mengangkat selaput kebutaan yang membuat kita tidak melihat bahwa di tengah kesulitan kita, sesungguhnya Bapak Ibu Saudari, kita sedang dikelilingi oleh kereta, oleh kuda yang berapi, yaitu penyertaannya dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan sejenak. Setiap hari mata kita melihat begitu banyak hal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita melihat harga-harga di pasar, kita melihat angka-angka di laporan bank kita semua. Ketika kita pergi ke satu supermarket, kalau dulu 50.000 kita bisa beli banyak hal, bisa beli banyak barang. Kalau sekarang dengan duit 50.000, 100.000, rasa-rasanya kita baru bisa beli 1, 2, 3 barang, Bapak Ibu Saudari. Ya, seolah-olah harga semakin naik, ya. Walaupun gaji naik, tetapi saudari harga naik sama saja dalam setiap kehidupan kita semua. Kita melihat angka-angka laporan di bank kita. Apakah kita lihat Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan hal-hal demikian? Kita juga melihat tingkah laku pola anak-anak kita semua. Kita melihat berita-berita televisi. Tetapi pertanyaannya dalam setiap kehidupan kita semua, apakah yang kita lihat itu sama dengan yang Tuhan lihat dalam setiap hidup saudara? Apakah saudara dan saya ketika saudara melihat, apakah itu sama dengan yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita semua? Ataukah dia melihat dirinya sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara, ada perbedaan antara kekhawatiran dan iman yang seringkali terletak kepada lensa mana yang kita pakai di dalam kehidupan kita semua. Saudara, pada saat hari ini, mari ada undangan untuk menukar lensa ketakutan kita dengan lensa iman, agar kita dapat melihat kelimpahan penyediaan Tuhan dalam hal-hal kecil,
selama ini di dalam setiap kehidupan kita semua yang kita anggap remeh, ya, khususnya selama ini yang kita anggap remeh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali di dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita hidup di dunia yang seringkali diselimuti oleh narasi kelangkaan. Dunia berkata tidak cukup waktu, tidak cukup uang, tidak cukup kesempatan. Narasi ini menciptakan kecemasan. Narasi ini menciptakan persaingan tidak sehat dan kebutaan terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah itu bekerja dengan prinsip yang berbeda, yaitu prinsip kelimpahan. Saudara, kelimpahan Tuhan bukanlah soal kita menjadi kaya raya secara materi. Bukan kaya raya secara materi, tetapi tentang memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan selalu ada cukup untuk melakukan kehendaknya dan menikmati kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masalahnya kita seringkali tidak melihat kelimpahan itu karena pikiran kita belum dibaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kelimpahan Tuhan, kita tidak perlu menunggu mujizat besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kita butuhkan adalah pembaharuan pikiran secara terus-menerus di dalam setiap kehidupan kita semua oleh kebenaran firman, sehingga mata iman kita terlatih untuk mengenali penyediaan-penyediaannya yang ajaib dalam hal kecil sehari-hari dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini atau saat ini, saudara mungkin nontonnya siang, mungkin juga nontonnya malam, dalam setiap kehidupan saudara, mungkin juga pagi seperti ini. Saudara, mengenai setiap memperbaharui pikiran untuk melihat kelimpahan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana maupun hal-hal kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita melihat sumber kebutaan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mengapa kita tidak melihat kelimpahan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17, saudara, ada cerita mengenai Elisa dan bujangnya. Ini adalah gambaran sempurna dari kondisi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ya, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu kata bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kemudian berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api berapi sekeliling Elisa. Saudara, pikiran kita itu dibentuk dari realitas fisik dalam setiap kehidupan kita semua. Bujang Elisa ini hanya melihat ancaman musuh. Itu adalah realitas yang nyata, yang dilihat secara logis dan tentunya menakutkan bagi kehidupan bujang itu. Saudara, pikirannya dikuasai oleh apa yang tertangkap oleh mata jasmaninya. Ya, memang banyak pasukan yang ingin menyerang, mengepung ya Elisa pada saat itu. Bapak, Ibu, saudari, bujangnya pun melihat demikian. Saudara, banyak di dalam setiap kehidupan kita semua yang pikirannya juga dikuasai oleh apa yang tertangkap oleh mata fisiknya,
oleh mata jasmaninya. Tetapi banyak juga dari kita hidup, ya Bapak Ibu Saudari, seperti ini, seperti bujang ini. Kita hanya melihat rekening bank kita. Kita hanya melihat diagnosis dokter di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat konflik di dalam keluarga, dalam hubungan. Ya, itu semua nyata. Sama seperti bujang itu melihat, ya Bapak Ibu Saudari, nyata semuanya itu. Tetapi itu bukan seluruh realitas yang saudara dan saya alami. Itu bukan seluruhnya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu hanya sebagian realitas yang saudara alami di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika bujangnya itu matanya terbuka atau tertutup, maksud saya, Bapak Ibu Saudari, Elisa dia berdoa untuk mata agar dibukakan. Elisa tidak berkata, musuh itu tidak ada. Nggak ada kok musuh. Elisa juga tahu ada musuh, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak berkata kepada bujang itu, mana nggak ada kuda, pura-pura nggak lihat, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Elisa juga melihat musuh itu, Bapak Ibu Saudari, musuh itu juga ada. Dia berkata di sana, yang di pihak kita lebih banyak, tetapi dia mengatakan, walaupun musuh itu tidak ada, maksud saya walaupun musuh itu ada di dalam setiap kehidupannya, tetapi Bapak Ibu Saudari, Elisa berkata di pihak kita itu justru lebih banyak. Lebih banyak. Perbedaannya ada pada perspektif. Doa Elisa, Bapak Ibu Saudari, bukalah kiranya matanya. Itu adalah kuncinya. Saudara, ini adalah doa untuk saudara dan saya memperbaharui pikiran, persepsi, untuk melihat setiap realitas spiritual yang lebih besar dan lebih benar daripada realitas fisik yang saudara alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita cemas hari ini? Apa yang membuat saudara cemas? Apakah itu keuangan? Apakah itu masa depanmu? Hubunganmu? Keluargamu? Kesehatanmu? Saudara, akuilah bahwa realitas itu ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi mulailah berdoa seperti Elisa. Tuhan, bukalah mataku. Tuhan, bukalah mata rohaniku. Tunjukkanlah penyediaan-Mu. Tunjukkanlah perlindungan-Mu. Tunjukkanlah rencanamu yang tidak kulihat dengan mataku yang terbatas ini. Saudara, berdoalah demikian. Sehingga Tuhan membuka setiap mata rohani saudara terhadap penyediaannya yang sempurna, perlindungannya yang sempurna, dan rencana Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kelimpahan Tuhan itu sudah ada di sekeliling kita semua. Seperti kereta berapi itu. Tetapi kita membutuhkan mata yang diurapi untuk dapat melihatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadi mengapa kita tidak melihat kelimpahan Tuhan? Saudara pahami ada sumber kebutaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama tadi dibentuk ya oleh realitas fisik, sehingga pikiran-pikiran saudara itu terbentuk dari situ. Yang kedua, saudara diingatkan supaya saudara berdoa untuk mata rohani yang dibukakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Mari. Kisah ini menunjukkan bahwa realitas Allah, ya, kereta dan kuda berapi, itu simbol perlindungan. Itu simbol kuasa ilahi yang sudah ada di sekeliling kita semua. Bapak Ibu, bahkan dalam segala situasi yang tampak mustahil di dalam kehidupan kita, masalahnya bukan pada ketiadaan pertolongan Tuhan, tetapi pada keterbatasan persepsi dari mata fisik kita. Seperti bujang Elisa, kita hanya melihat dengan mata daging yang kita punya, yang terbatas pada apa yang bisa dilihat, pada apa yang bisa dianalisa, pada apa yang bisa kita takuti secara fisik. Saudara, kebutaan ini bersumber dari pikiran yang belum dibaharui, yang mudah dikuasai oleh ketakutan, yang mudah dikuasai oleh logika manusia. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pahamilah. Hal yang pertama saya mau mengajak, ada realitas yang lebih besar, yaitu realitas Allah yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi dia selalu nyata, dia selalu aktif di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenalilah pola pikir ini. Saat masalah datang, waspadai ucapan hati seperti celaka. Aduh, celaka nih gue nih. Aduh, ini akhir dari segalanya nih. Aduh, resign lagi, harus berhenti bekerja. Aduh, gak berhubungan lagi sama si dia, dan lain sebagainya. Aduh, celaka deh hari ini. Aduh, saudara, hindari kata-kata itu. Itu adalah suara bujang Elisa. Jangan biarkan suara itu yang mengendalikan setiap hati dan pikiranmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saat kita ada masalah, saat masalah datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya, berdoalah seperti Elisa berdoa. Saudara, dia menyampaikan, ubahlah doa saudara. Alih-alih saudara hanya berkata, Tuhan, singkirkan masalahku ini, saudara mulailah berdoa, Tuhan, bukalah mata iman saya. Tuhan, bukalah mata rohani saya. Tolonglah saya melihat masalah ini dari perspektif-Mu. Tolonglah saya melihat masalah ini dari perspektif-Mu. Tunjukkanlah kehadiran-Mu. Tunjukkanlah penyediaan-Mu yang selama ini saya lewatkan di dalam setiap kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah kembali bagaimana Tuhan menolong kalian di masa-masa sulit. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Carilah bukti kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Di hari kemarin, di masa lalu saudara, di tahun yang lalu, di 5 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, bahkan belasan atau puluhan tahun yang lalu dalam setiap kehidupan saudara. Carilah bukti kesetiaan Tuhan di masa lalu dalam hidup saudara. Ingatlah itu semua. Ini akan melatih kita semua untuk percaya bahwa di balik masalah yang saudara lihat seperti bujang itu melihat tentara yang banyak itu, tetapi ingat baik-baik, ada kereta berapi, ada kesetiaan Tuhan, ada penjagaan perlindungan Tuhan yang sama yang sedang bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, ini yang pertama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kenali sumber kebutaan kita. Yang kedua, saudara, untuk memperbaharui pikiran, untuk melihat kelimpahan daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Firman Tuhan mengingatkan ada proses pembaharuan pikiran. Bagaimana kita memperbaharui pikiran kita? Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 9, Rasul Paulus memberikan manual praktis untuk memperbaharui setiap pikiran saudara. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ini, Paulus tidak meminta kita menyangkal kenyataan-kenyataan yang sulit dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi ia mengajak kita untuk secara aktif, untuk mendisiplinkan setiap kehidupan kita semua, untuk memfokuskan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang bersumber dari karakter Allah. Saudara, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil. Saudara diajak untuk memikirkan semua itu. Ini adalah latihan bagi setiap kehidupan otot-otot rohani kita semua. Ini adalah latihan mental. Ini adalah latihan buat setiap kehidupan rohani saudara. Setiap kali kecemasan akan kekurangan datang, saudara, lawanlah dengan secara sengaja mencari dan memikirkan yang benar. Amin. Pikirkan yang benar. Saudara, ketika saudara mau memikirkan yang benar, firman Tuhan adalah kebenaran itu. Pikirkanlah yang benar, di mana saudara diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sebagai kebenaran yang menghidupkan setiap kehidupan saudara dan saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gantikan setiap pikiran kita. Oh, aku tidak mampu. Tetapi Bapak, Ibu, saudari, gantikan itu semua. Dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, lihatlah kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika matahari terbit, ya, ketika matahari nanti tenggelam lagi. Saudara, dalam tawa anak-anakmu, ya, dalam gedung-gedung pencakar langit yang megah, yang tinggi, ya Bapak, Ibu, saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebaikan setiap kawan-kawan, keluarga-keluargamu, lihatlah kemuliaan Tuhan dari hal-hal yang sederhana. Anak saudara masih bisa tertawa, masih bisa sehat. Tapi berapa banyak anak-anak juga yang ada di rumah sakit, yang berjuang untuk hidup di dalam setiap hidup mereka. Saudara, belajarlah kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Masih bisa memeluk pasanganmu, masih bisa berdoa buat dia, masih bisa Bapak, Ibu, saudari-saudara bekerja, berbisnis di dalam setiap hidup saudara, masih bisa makan, ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari lihatlah kemuliaan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam setiap hidup saudara. Ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ketika dikatakan saudara memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, dan saudara memikirkan yang adil, ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tidak pernah menelantarkan umatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara diingatkan untuk memikirkan hal yang suci. Saudara, pikirkanlah kekudusan Tuhan, yang berarti Ia setia pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya untuk menyertai, memelihara, untuk menyediakan setiap apa yang saudara butuhkan. Firman Tuhan mengingatkan, asal ada makanan, pakaian, cukup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kita percaya ketika saudara dan saya memikirkan, ya, diajak untuk memikirkan hal-hal yang suci. Saudara diajak untuk memikirkan kekudusan Tuhan, yang berarti Ia juga setia pada setiap janji-janjinya. Lalu kemudian saudara diajak, manis dan sedap didengar. Pikirkanlah itu semua. Saudara, ucapkanlah syukur. Syukur itu adalah lensa yang mengubah cara pikir kita semua memandang dunia ini. Jadi sebelum meminta apapun di dalam setiap hidup saudara dan saya, berterima kasihlah untuk apa yang sudah ada. Amin. Berterima kasihlah untuk apa yang sudah ada sebelum saudara meminta apapun di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak, Ibu, ayo saudara bisa buat buku, catatan kecil, diare, buat jurnal syukur setiap hari. Saudara bisa tuliskan 3-5 hal kecil setiap hari. Itu adalah bukti penyediaan Tuhan. Udara yang saudara hirup, makanan yang ada di meja makan, ya, pakaian saudara yang masih bisa dikenakan dalam setiap kehidupan saudara. Ada pekerjaan yang masih ada, ya, walaupun mungkin gajinya tidak besar, tapi masih puji Tuhan punya pekerjaan. Ada sebuah percakapan yang memberkati, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, dengan mempraktekkan Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara, kita semua sedang diingatkan, kita semua sedang berlatih di dalam setiap kehidupan mata iman kita semua, seperti seorang atlet yang melatih otot-ototnya dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam proses pembaruan ini Rasul Paulus tidak meminta kita untuk menyangkal kenyataan pahit, tidak, tetapi secara aktif Bapak, Ibu, saudari, dan disiplin untuk memilih apa yang akan kita isi dan menguasai hati dan pikiran saudara dan saya. Pikiran kita itu seperti taman, Bapak, Ibu, saudari, seperti taman. Jika kita dibiarkan atau pikiran kita dibiarkan diisi oleh berita buruk, oleh berita gosip, oleh kekhawatiran, ya. Bahkan ada yang kemarin menyampaikan, saudari dikasih oleh Tuhan, nanti tanggal sekian di bulan September ada kedatangan Tuhan yang kedua, ada pengangkatan dan lain sebagainya. Saudara, mungkin ada yang takut, ada yang cemas. Saudara nggak usah takut, nggak usah cemas. Makanya saya selalu sampaikan, nggak pernah ada yang tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hanya bisa merasakan tanda-tanda itu sudah semakin dekat. Tapi tidak ada yang tahu hari khususnya, jamnya,
Jadi daripada saudara menantikan hal-hal itu, atau mau coba tebak-tebak hal itu di dalam setiap kehidupan saudara, sudah banyak orang-orang, ya Bapak Ibu Saudari, yang katanya menubuatkan tanggal ini, bulan ini, tahun ini, tapi sudah banyak yang meleset. Sudah banyak yang meleset Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kamu bukan bernubuat, tapi lu buat sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus sudah sampaikan, anak sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, ayo daripada saudara mencari-cari tanggalnya, lebih baik saudara dan saya mempersiapkan dirimu. Ya, mempersiapkan dirimu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam setiap kehidupan saudara. Gak usah tebak-tebakan tanggal. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, kita ini bukan paranormal, kita ini bukan dukun. Bapak Ibu Saudari, daripada saudara main tebak-tebakan tanggal seperti itu, Bapak Ibu Saudari, lebih baik kita mempersiapkan seperti ya 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan. Bapak Ibu Saudari, dia persiapan saudara, baik minyak, baik buli-buli, baik minyak yang dibawa oleh gadis yang bijaksana, itu tandanya mereka persiapan. Saudara, ada orang-orang yang tahu Tuhan Yesus mau datang kedua kali, tapi tidak persiapan. Ini bahaya dalam setiap kehidupan saudara. Makanya peristiwa gadis bijaksana dan bodoh itu mengingatkan, yang 5 bodoh itu tidak mempersiapkan dengan baik. Sedangkan yang 5 yang bijaksana, saudari, mereka mempersiapkan. Perhatikan kata persiapkan atau kata persiapan. Orang-orang yang ujian, Bapak Ibu Saudari, walaupun ujiannya setahun sekali, baik itu studi ya di sekolah, baik itu di kampus, dia tahu bahwa setiap kampus atau setiap university akan mengadakan ujian. Kapanpun itu dosen mengadakan ujian. Tetapi anak-anak yang benar, Bapak Ibu Saudari, dia harus selalu persiapan. Jadi ketika dosen mengatakan hari ini ujian, dia nggak kaget. Dia sudah siap, Bapak Ibu Saudari. Tapi Bu, saudari ini kasih oleh Tuhan, bayangkan juga kalau saudara ada anak-anak mahasiswa, dikatakan hari ini ujian, Pak jangan sekarang Pak, minggu depan aja Pak, saya belum siap Pak, belum belajar. Bapak Ibu Saudari, kamu tuh kuliah atau kamu Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan mau apa di sana? Justru ujian itu, ya ketika ujian datang, kalau kamu sudah persiapan, berarti Bapak Ibu Saudari kamu nggak takut. Dosen mau ngadakan ujian hari ini, besok minggu depan kita selalu siap. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita nggak khawatir Tuhan mau datang hari ini. Saudara nggak khawatir Tuhan mau datang besok. Saudara mau diangkat besok. Dia mau datang Bapak Ibu Saudari bulan depan, tahun depan, belasan tahun lagi atau kapanpun Tuhan mau datang, kita sudah siap. Amin. Bapak Ibu, ayo. Saya mau mengajak kita semua, belajarlah memperbaharui pikiran saudara. Pikiran kita tadi seperti taman ya. Jika saudara dibiarkan diisi oleh berita buruk, gosip, kekhawatiran dalam dunia ini, maka yang tumbuh adalah rumput liar kecemasan. Tetapi jika kita sengaja menanam benih kebenaran, kemuliaan, keadilan, hal-hal yang patut dipuji, saudara, hal-hal itulah yang mencerminkan karakter Allah dalam setiap kehidupan saudara. Maka yang akan berbuah, Bapak Ibu Saudari, adalah damai sejahtera dalam setiap kehidupan saudara, bukan kecemasan. Amin. Bapak Ibu, ayo, inilah kebenarannya. Pembaharuan pikiran bukan terjadi secara pasif, tetapi melalui pilihan-pilihan aktif untuk saudara memfokuskan diri kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saat sebuah pikiran cemas atau negatif muncul, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini sesuai firman Tuhan? Apakah ini mulia? Apakah ini membangun iman saya? Jika tidak membangun kehidupan imanmu, gantikan dengan firman Tuhan. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Contohnya saudara bisa ganti, saya tidak akan mampu, dengan kata, saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara bisa ganti dengan hal itu. Bapak Ibu, setiap hari, ayo perhatikan, tuliskan tadi seperti yang saya sampaikan. 3 hal kecil yang bisa saudara syukuri. Saudara, itu bisa berupa udara pagi yang saudara nikmati.
saudara bisa hirup ya dengan gratis. Percakapan baik bersama dengan anak-anakmu, keluargamu, pasanganmu, atau pekerjaan yang sudah terselesaikan dalam setiap kehidupan saudara. Baik pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, sama-sama saja itu pekerjaan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini adalah latihan konkret untuk memikirkan semuanya itu. Saudara, ayo kita belajar. Saudara, konsumsilah makanan rohani yang sehat di dalam setiap hidup saudara. Perhatikan apa yang saudara dan saya baca, apa yang saudara dan saya tonton, apa yang saudara dan saya dengar, bahkan apa yang saudara dan saya dengar lewat khotbah-khotbah pendeta. Saudara, konsumsilah makanan rohani yang sehat. Tidak semua ya apa yang dikatakan pendeta-pendeta itu adalah makanan yang sehat. Tidak semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya mau mengajak kita semua, perhatikan apa yang Anda baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita semua. Dan jangan izinkan kalau itu makanan yang tidak sehat untuk masuk ke dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo isilah waktumu dengan saudara mendengarkan khotbah, ya, khotbah-khotbah yang memberikan kesehatan bagi jiwa saudara. Musik-musik, pujian, penyembahan di dalam setiap kehidupan saudara. Atau saudara merenungkan Alkitab lebih banyak daripada saudara mengkonsumsi berita-berita negatif. Ya saudara, ingat baik-baik, kita ini sedang memberi makan pada pikiran-pikiran kita semua setiap hari. Inilah ketika saudara dan saya rindu memperbaharui ya dalam setiap pikiranmu. Ada proses pembaharuan. Yang kedua kita belajar. Dan saudara diingatkan bagaimana saudara memperbaharui pikiran saudara. Dengan memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita untuk melihat kelimpahan surga di dalam setiap hidup saudara. Tadi saya sudah sampaikan. Kelimpahan ini bukan berbicara mengenai berkat materi dalam setiap kehidupan saudara, tetapi penyediaan Allah yang sempurna dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, ayo hiduplah di dalam kelimpahan sejati. Ini adalah hasil ketika saudara mengisi setiap pikiran-pikiran saudara dengan hal-hal yang baik tadi. Saudara, maka saudara akan memperoleh hasil, yaitu hidup di dalam kelimpahan sejati dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hasil dari pikiran yang telah dibaharui di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tetapi kesimpulan dari apa yang kita baca, ya kita baca sebentar saja. Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hasil dari pikiran yang telah dibaharui. Bapak, Ibu, dari kekhawatiran kepada iman. Khotbah di bukit ini adalah puncak dari pelatihan mata iman. Yesus tidak menyangkal bahwa kita membutuhkan makanan, bahwa kita membutuhkan minuman, bahwa kita membutuhkan pakaian. Ia tidak menyangkal kita semua membutuhkan ini, tetapi ia mengalihkan fokus kita dari kebutuhan kepada pemberi kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah latihan iman kita semua. Yesus melatih kita untuk memandang dan memperhatikan ciptaan Tuhan yang lebih kecil. Jika saudara melihat burung, jika saudara dan saya melihat bunga yang hari ini ada, besok dibakar, apalagi kita berharga di mata Tuhan. Setiap burung yang berkicau, setiap bunga yang merekah di dalam setiap kehidupan saudara adalah pengingat yang kecil bagaimana setianya Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, ayo, di dalam setiap tumbuhan saja Tuhan setia. Burung aja Tuhan setia, apalagi engkau dan saya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Saudara, Tuhan pun juga setia dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, lihatlah kelimpahan Tuhan dari setiap ciptaan-ciptaannya.
dalam setiap hidup saudara dan saya. Hasil akhir ya atas setiap perubahan-perubahan dari setiap Bapak Ibu Saudari pikiran yang diperbaharui. Bukan lagi Bapak Ibu Saudari dan saya berkata, Tuhan berikanlah apa yang kuinginkan. Bukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita diajak untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah menjadi fokus utama kita, saudara, kita mulai melihat bahwa kelimpahan sejati adalah hadiratnya, adalah damai sejahteranya, adalah kepastian keselamatan saudara di dalam Yesus. Inilah kelimpahan sejati. Ketika saudara bisa menikmati hadiratnya. Berapa banyak orang ketika ada hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupannya, tetapi dia tidak merasakan. Dia seperti bujang itu yang tadi dikisah di awal, ya, bujangnya Elisa. Dia malah melihat masalah lebih besar, tetapi dia tidak melihat bagaimana tentara-tentara Allah, ya. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu jauh lebih banyak daripada setiap tentara dunia yang mengepung mereka pada saat itu. Saudara, ayo kita belajar mengalami kelimpahan sejati, mengalami hadiratnya, mengalami damai sejahteranya, dan kepastian keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan jasmani itu menjadi urusan tambahan yang dipercayakan kepada kedaulatan dan kasih Bapa kita yang di sorga. Mari saat hari ini, saat kita Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam dimanapun kita berada, saudara ambillah waktu beberapa menit dalam setiap kehidupan saudara. Lihatlah kembali sekeliling kehidupan saudara. Apakah ada tanda-tanda kecil dari pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua? Ya, saudara bisa lihat kalau ada tanaman, ya tanaman itu tetap tumbuh. Bapak Ibu, sebuah kenangan yang indah di dalam foto yang saudara bisa lihat. Kalau dulu kan zaman orang tua saya, foto itu ada di bawah meja. Jadi ketika tamu datang, lihatlah foto-foto kita di rumah, ya saudari. Ya, saudara bisa lihat foto-foto kenangan-kenangan yang indah di dalam setiap kehidupan saudara. Latihlah mata kita untuk melihatnya dan ucapkan, terima kasih Bapa, Engkau setia. Ini foto udah dari 20 tahun yang lalu, tetapi Engkau setia menjagaku, Engkau setia memeliharaku. Kadang ya kalau di media sosial, ada aplikasi di media sosial ya Bapak Ibu Saudari, itu mengingatkan foto kita beberapa tahun yang lalu. Pas saya lihat, saya ini waktu itu nih pada saat ini nih masih muda nih, masih cupu tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita diingatkan, ya, mau berbagi lagi atau tidak foto yang jadul dulu, yang lama, tetapi kita terberkati dan kita bisa mengucapkan terima kasih ya Bapak, Engkau setia. Ketika aku ada di sebuah masalah ini, Engkau setia. Ketika aku di dalam setiap kehidupanku bersama orang yang kukasihi dulu di foto ini masih ada, tapi sekarang udah gak ada lagi. Tapi Engkau tetap setia. Aku bisa melewati semua itu. Kisah-kisah pahit di dalam setiap kehidupanku bersama dengan Tuhan. Saudara, ucapkanlah terima kasih kepada Bapa. Mungkin saudara melihat foto pernikahan saudara, ya, dan saudara sampai hari ini puji Tuhan masih ada, masih lengkap, walaupun penuh dengan dinamika di dalam setiap kehidupan pernikahan saudara. Tapi saudara mengucap syukur. Atau mungkin sudah tidak ada lagi pasanganmu, saudara tetap kita bisa bersyukur, thanks God, Engkau setia. Hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkanku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, latihlah mata kita untuk melihatnya. Dan ucapkanlah terima kasih kepada Bapa kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua pada poin yang ketiga ini. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hasil dari pikiran yang telah diperbaharui adalah kebebasan dari rasa khawatir yang mengikat. Perintahnya jangan khawatir. Itu bukanlah perintah yang keras, melainkan undangan untuk saudara dan saya percaya pada kesetiaan Bapa kita semua yang di sorga. Yesus melatih kita untuk memandang ciptaannya yang lebih kecil, burung, bunga, itu sebagai bukti hidup dan pengingat di dalam setiap kehidupan saudara setiap hari bahwa kita sebagai anak-anaknya jauh lebih berharga dari burung dan bunga-bunga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kita akan bergeser dari memperjuangkan kebutuhan hidup menjadi mengejar kerajaan Allah. Saudara, hidup
bukan hanya untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan hidupmu, tetapi untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga itulah yang nanti kita bawa untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan saudara. Maka ketika saudara dan saya mati, saudari, tubuh ini saudari yang fana, itu akan saudara tinggalkan. Ya, jiwa yang melekat di dalam roh itu, itulah yang akan kita bawa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kenapa dikatakan jiwa masih melekat? Bapak Ibu saudari, kisah dari seorang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana Lazarus dan orang kaya ini ketika mereka ada di pangkuan Abraham, khususnya Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya dia ada di tempat yang jauh daripada Lazarus dan sama Abraham, ya Bapak Ibu saudari ini kasih Tuhan. Tetapi dalam diskusi mereka, saudari, itu ada jiwa yang melekat. Ya, mereka masih bisa katakan, di antara kita ada bentang jurang yang jauh. Saudari ini kasih Tuhan, tidak bisa Abraham sampai ke tempat orang kaya itu, dan orang kaya juga itu tidak bisa sampai ke tempat Abraham. Tapi mereka diskus, ya. Lalu kemudian orang kaya itu, Bapak Abraham, kalau bisa sampaikan ke keluargaku yang masih ada, yang masih hidup, supaya mereka bertobat. Lalu kemudian Abraham bilang, ya, kepada setiap mereka yang hidup, banyak setiap kesaksian para nabi. Saudara, itu kita diingatkan bahwa jiwa itu melekat di dalam rohmu, sehingga nanti satu ketika Tuhan Yesus datang, dia akan memberikan tubuh kemuliaan dalam setiap kehidupan saudara. Maka saudara, apa yang saudara isi di dalam setiap jiwamu penting sekali. Amin. Itulah yang akan melekat untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, kita ini sangat berharga. Kejarlah kerajaan Allah. Setialah selalu dalam pelayanan Pastor Deso. Ya, karena Pastor Deso pun belajar yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita pun belajar setia kepada Yesus Kristus. Kalau saudara terberkati, maka setialah selalu. Ya, hari ini kita memulai lebih awal 6:30 tadi saudari. Ya, tapi setiap hari saudara diingatkan 7:30 pagi. Kita belajar untuk terus datang kepada Tuhan. Ketika kita mengenal Allah sebagai Bapa yang baik dan penuh perhatian, maka kekhawatiran kehilangan kuasanya. Saudara akan menemukan ketenangan sejati. Maka pernah saya sampaikan, healing yang sejati itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan, bukan di alam. Bukan di alam, Pak Bu. Ya, alam kita bisa lihat menceritakan kemuliaan Allah, tetapi healing sejati ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita belajar saat rasa khawatir datang. Luangkan waktumu untuk pergi, lihatlah ke jendela rumah saudara. Ya, yang ada jendela. Kalau nggak ada jendela, saudara keluar rumah, saudara lihat langit dalam setiap kehidupan saudara. Kalau ada burung, saudara lihat burung. Kalau ada awan, saudara lihat awan. Kalau ada tanaman, saudara lihatlah tanaman. Kalau ada pantai di rumah saudara, karena saudara dekat pantai atau dekat pegunungan, renungkanlah itu semua. Saudara, Tuhan memelihara itu semua dengan setia. Apalagi saudara, ya, ini terapi praktis untuk melawan kecemasan dalam setiap kehidupan kita semua. Daripada saudara berdoa dengan penuh tekanan, Tuhan, beri saya pekerjaan Tuhan, beri saya kesehatan, beri saya solusi hari ini juga Tuhan, berikan solusinya. Saudara, ubahlah doa itu. Ya, seperti saudara berdoa seperti ini, ya Tuhan, tunjukkan bagaimana saya dapat mengutamakan Engkau dan kerajaan-Mu dalam setiap situasi saya, sepahit apapun. Tuhan, tunjukkanlah bagaimana saya dapat mengutamakan Tuhan dan kerajaan Tuhan dalam situasi saudara dan saya. Saudara, hal ini melatih kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Kekhawatiran seringkali membayangkan masa depan yang suram. Saudara dapat terapkan prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Cukuplah untuk setiap hari. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Gak usah mikirin minggu depan, tahun depan, belasan tahun lagi kemudian gimana hidupku. Saudara, fokuslah untuk hari ini hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau masih bisa lewat hari ini, puji Tuhan. Besok hidup, bangun lagi kita pagi-pagi untuk menjalani hidup, puji Tuhan. Ya, cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini. Jadilah berkat untuk hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan iman yang terbaik. Hari ini saja, gak usah ngomongin hari besok. Ya, 2 hari lagi, minggu depan, tahun depan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayakan masa depanmu kepada Bapa yang setia.
Masa lalumu saja Tuhan pelihara sampai hari ini. Maka masa depanmu, saudara kita percaya, Bapa kita semua. Masalahnya kita ini seringkali buta terhadap kelimpahan Tuhan. Karena fokus kita terhadap masalah. Solusinya Bapak Ibu Saudari, kita harus memperbaharui pikiran kita dengan aktif. Ya, pusatkan dirimu kepada kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan hasilnya. Saudara, kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami kebebasan dari kekhawatiran. Karena kita percaya kepada pemeliharaan Bapa kita semua yang di sorga. Ingat baik-baik, sebagai orang-orang Kristen, kamu tuh punya Bapa. Dan Bapamu ada di sorga. Diingatkan kan dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Saudara bisa tonton ya, apa yang saya sampaikan mengenai doa Bapa kami itu ada 2 seri di YouTube Pastor Ndeso. Saudara bisa tonton lagi, itu sangat memberkati. Saudara punya Bapa di sorga. Bapamu bukan di mana-mana, Bapamu ada di sorga. Dia punya tempat kediaman, dia bukan ada di pohon, dia bukan ada di kuburan, dia bukan ada di gunung-gunung. Saudara, Bapamu punya tempat kediaman. Kesanalah engkau berseru, ya kesanalah engkau berdoa. Ada tujuanmu berdoa, yaitu kepada Bapamu yang di sorga. Itu Tuhan Yesus ajarkan luar biasa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, kita semua punya Bapa. Kita semua enggak sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, maka setiap doa-doamu, walaupun orang mengatakan ngapain kamu berdoa, emang ada yang terima? Kamu nih berdoa cuma cip gitu saudari ya. Kalau ada orang yang meledek saudara berdoa, gak usah pedulikan. Karena saudara tahu dalam setiap doamu, saudara sedang tujukan kepada Bapamu yang di sorga. Berdoalah di tempat-tempat yang tersembunyi, di kamarmu. Ya, mungkin saudara kalau lagi di luar pakai masker, saudara berdoa. Kalau saudara nggak pakai masker kan saudara cuap-cuap kan nanti dipikir sama orang-orang kan seperti apa ya. Tapi saudara bisa pakai masker, berdoalah. Ya, jadi dimanapun saudara sebenarnya sekarang untuk berdoa, saudara bisa berdoa. Ya, jadi dengan melatih ketiga hal yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, biarlah mata iman kita semua akan semakin terlatih untuk melihat betapa berkelimpahannya penyediaan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua pada akhirnya, ini semua akan bermuara pada satu pertanyaan. Kepada siapa Anda mempercayakan, mempertaruhkan kehidupanmu? Apakah kamu mempertaruhkan pada angka-angka yang ada di rekening bank di dalam setiap hidup saudara? Yang bisa naik dan turun kepada nilai-nilai investasimu. Bahkan pada kesehatan jasmani yang suatu hari bisa lemah. Ya orang-orang yang sudah umur 40, 50-an, 60. Mereka tahu bahwa setiap mereka tidak muda lagi. Bahkan ada sakit ini, sakit itu. Satu hari kita bisa lemah di dalam setiap kesehatan jasmani kita semua. Saudara, ada manusia mungkin juga kita berharap. Manusia seringkali justru mengecewakan. Pasanganmu bisa saja mengecewakan. Anak-anakmu bisa saja mengecewakan. Orang tuamu bisa saja mengecewakan. Bahkan sahabat-sahabatmu bisa saja mengecewakan. Manusia itu seringkali bisa berubah. Saudara, kepada siapa saudara mempertaruhkan seluruh kehidupan kita semua? Pada masa lalumu yang kelam? Kepada masa kinimu yang penuh dengan pergumulan? Atau kepada masa depanmu yang tidak pasti? Saya mau mengajak saudara, pertaruhkan setiap masa depanmu kepada Tuhan Yesus. Dia yang berkata jangan khawatir, adalah dia yang telah menanggung segala kekhawatiran, segala dosa, segala maut kita semua di kayu salib. Jika dia sanggup menanggung beban seberat itu untuk keselamatan kita semua, masa untuk setiap hal-hal kecil dalam setiap kehidupan saudara hari ini, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kelimpahan sejati bukanlah ya setiap masalah hidup itu hilang, bukan. Kelimpahan sejati adalah ketika di tengah masalah kalian dan saya memiliki Kristus, memiliki damai sejahtera itu sendiri. Oleh karena itu saat hari ini saya tidak menawarkan kalian kepada setiap penonton-penonton anak-anak Allah ya di channel Pastor Ndeso. Saudara, saya tidak menawarkan rumus supaya saudara kalian semua kaya raya, tidak. Saya menawarkan kalian seorang juru selamat yang setia. Saya mengajak kalian bukan untuk percaya saja kepada Tuhan yang bisa menyediakan, tetapi saya juga mengajak setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Sang Penyedia itu sendiri. Ketika Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kalian semua, maka segala sesuatu yang lain
baik yang besar, baik yang kecil, akan ditempatkan pada perspektif yang benar dalam setiap kehidupan saudara. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu boleh memberkati kami semua. Untuk kami boleh memperbaharui pikiran kami. Dan kami melihat kelimpahan sorga yang selalu terjadi setiap hari dalam hidup kami. Berkatilah setiap hati itu. Berkatilah setiap jiwa itu. Sehingga setiap hati, setiap jiwa boleh terus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa, berkati keluarga kami. Aku berdoa, berkati setiap pribadi kami. Berikan kami kekuatan. Berkati studi kami juga. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Setiap usaha bisnis kami diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hari kami boleh terus melatih diri kami. Untuk setiap, jika ada kesempatan di dalam setiap waktu-waktu kami. Kami juga boleh terus mau datang kepada Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu kami. Khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Kami rindu, Bapa, biarlah kami boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan iman kami semua. Bapa memberkati setiap hati. Bapa memberkati setiap jiwa kami semua. Sehingga Tuhan, Kau mendapatkan kehidupan yang terus berkenan di hadapan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Sehingga kami boleh melatih setiap kehidupan kami. Untuk selalu mendukung segala pekerjaan Tuhan. Untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pakailah setiap hidup mereka untuk menjadi saluran-Mu Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat kasih-Mu. Agar nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah dunia kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Materaikanlah setiap kebenaran-Mu bagi setiap kami semua. Kami rindu untuk menghidupi, menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang terus mengingatkan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa saudara persiapkan air putih hangat sebelum nanti saya tutup di dalam doa. Khususnya buat kalian yang sakit ya, saudara bisa siapkan air putih hangat, nanti kita sama-sama meminumnya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, khusus buat kalian yang sakit, ya saudari, ini subjektif masing-masing orang ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa percaya tapi ini bukan sumbernya. Sumber kesembuhan kita adalah Tuhan. Ini media saja, ya air putih, minyak urapan, apapun Bapak Ibu Saudari itu bisa menjadi media ya di tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Pastor Ndeso memilih untuk menggunakan air putih sehingga Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap penyakit-penyakit kita. Khususnya air putih hangat ya, Bapak Ibu Saudari bisa persiapkan. Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Ndeso sekitar 230-an orang bisa bersama-sama di channel ini. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat kehadiran kalian semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift, yang sudah memberikan waktunya dari pagi tadi sampai sekarang. Bapak Ibu Saudari, khusus hari ini kita mau mulai lebih awal 6:30 karena saya ada kegiatan yang harus saya ikuti, khususnya pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara, besok kita akan kembali di channel ini 7:30 pagi ya. Nanti hari Minggu jam 7 dalam ibadah online kita. Terima kasih sekali lagi juga buat saudara yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support. Ya Bapak Ibu Saudari, kolekte apapun namanya. Jikalau saudara terberkati lewat channel Pastor Ndeso, maka dukunglah ya Bapak Ibu Saudari dengan memberikan persembahan syukur dan kasih. Tentunya dengan hati yang tulus. Kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa di dalam setiap persembahan-persembahanmu, saudara bisa lakukan itu lewat bio profil saya. Saudara bisa klik di sana, ada BCA maupun Social Bus. Ya saudara bisa menggunakan salah satu dari kedua metode ini untuk memberikan persembahan syukur. Bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang yang memiliki rekening bank-bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan rek BCA yang saya sudah tampilkan di bio profil saya. Atau saudara bisa menggunakan Social Bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Setelah saudara memberikan persembahan, jangan lupa juga untuk screenshot kembali, lalu kemudian disampaikan di pesan TikTok saya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara memastikan setiap persembahan saudara sampai. Saya juga memastikan persembahan saudara sampai. Ya Bapak Ibu Saudari, karena di luar sana kan banyak penipuan. Dan kita sama-sama memastikan semua supaya semuanya sampai dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara ada persembahan-persembahan khusus, saudara mau mendukung TK
yang Pastor Ndeso mau buka, Bapak Ibu Saudari, maka di dalam setiap persembahan saudara, saudara bisa tulis persembahan khusus untuk pembukaan TK. Ya, kita membutuhkan biaya sekitar 50-100 juta, saudara doakan. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk ikut mendukung, silakan. Kalau saudara tidak digerakkan, saudara nggak usah pusing-pusing apa yang saya omongkan sekarang, saudara nggak usah pusingin. Ya, tetapi kalau saudara rindu untuk mendukung pembukaan TK, karena kita rindu untuk menjangkau anak-anak kecil dari sejak kecil, Bapak Ibu Saudari, untuk kita bawa kepada Tuhan, maka dukunglah dengan tulus. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan saudara. Ya, setiap persembahan apapun namanya, saudara itu mengajarkan kemurahan hati. Ya, supaya saudara bermurah hati, apapun itu. Saudara jangan terjebak dengan kata 5%, 7%, 1/10, 1/20. Saudara jangan terjebak dengan kata-kata itu. Saudara mau memberikan 1/10 silakan. Saudara mau memberikan persembahan rutin silakan. Saudara mau memberikan persembahan ucapan syukur silakan. Apapun namanya. Saudara semua mengajak kita untuk bermurah hati. Amin ya. Jadi jangan terjebak. Kalau saudara terberkati lewat persepuluhan, silakan saudara memberikan. Mau kepada gereja, mau kepada pelayanan pemberitaan Injil seperti pelayanan Pastor Ndeso, silakan saudara. Ya, tetapi kalau saudara tidak terberkati dengan kata pemberian, maka pemberian-pemberian apapun saudara pasti akan sinis. Pasti Bapak Ibu Saudari, setiap orang ngajakin memberi, saudara pasti akan sinis. Karena saudara mungkin punya pengalaman yang buruk terhadap hal itu. Tetapi saya mau ngajak setiap kita semua. Saudara, pemberian itu mengajar kita untuk bermurah hati. Ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, maka spirit kepelitan itu saudara menjauh dari setiap kehidupan kita semua. Ya, spirit kepelitan Bapak Ibu Saudari, atau spirit pelit namanya saudari, itu menjauh. Maka saudara akan belajar menjadi orang-orang yang bermurah hati. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai bertemu besok kembali dalam program Refresh dan Reset. Ya, 7:30 pagi. Hanya hari ini saja lebih pagi. Saudara bisa mengangkat air putih di gelas yang saudara sudah hadirkan, di 1 gelas air putih hangat ya. Puji Tuhan, saya mau berdoa buat setiap kalian yang sakit. Yang nggak sakit nggak usah ikut. Yang sakit, percayalah, beriman kepada Tuhan bahwa setiap air yang saudara minum menjadi media kesembuhan yang Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi pemulihan bagi saudara dan saya. Mari kita angkat air ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap air putih ini. Air putih hangat ini Tuhan menjadi kesembuhan bagi setiap kami yang mungkin mengalami sakit pada kesempatan pagi hari ini. Aku berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Di kepala kami, di tubuh kami, di tangan kami, di kaki kami Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan, memulihkan ketika kami meminum air putih yang kami siapkan ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, memulihkan dengan sempurna. Oleh bilur-bilur darah Yesus, di dalam nama Yesus kami meminumnya. Dan ini boleh menjadi alat untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita meminumnya ya, Bapak Ibu Saudari, di dalam nama Yesus. Saudara bisa habiskan seperti saya habiskan ya, Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan saudara dengan sempurna. Apapun yang saudara alami dalam sakit saudara, saya tahu saudari, kita sakit aja nggak mudah ya. Kadang saya pun sakit, Bapak Ibu Saudari. Wah, kadang saya panggil, mama sakit begini. Makanya kita berdoa ya. Mungkin orang yang gak sakit, mereka gak mengerti. Tapi orang yang sakit pasti rindu sembuh ya. Jadi saya berdoa, biarlah lewat setiap apa yang disampaikan lewat channel ini, kita mempercayai Tuhan sebagai penyembuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Media apapun, ya termasuk air putih tadi. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan mistis ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya lewat hal-hal yang kita sampaikan, saudara boleh terberkati, saudara boleh pulih, saudara boleh sembuh. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara terima kasih, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan. Dukung selalu pekerjaan Tuhan ya. Jadilah rekan sekerja Allah yang tulus, yang setia dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan secara khusus lewat channel Pastor Ndeso. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu besok pagi. Ya teman-teman semua. God bless. Bye-bye.